Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Muhammad Al-Maki selaku Kepala Bagian Pengembangan Akademik Universitas Telkom. Yang terhormat Mbak Iren Gloria selaku Contribution Manager Bangkit. Yang terhormat Bapak Andi Kurnia Handoko selaku KUR Pengembangan Program Siap Kerja Universitas Telkom, serta seluruh perwakilan program studi dan rekan-rekan mahasiswa Universitas Telkom yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita dapat berkumpul di acara sosialisasi Bangkit Batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, saya Isa yang akan memandu acara sosialisasi pada pagi hari ini. Baik, sebelum dimulainya acara sosialisasi ini, mari kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Telkom University. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita, rajut asa, singsingkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan dan prestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil bersejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita, rajut asa, singsingkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil bersejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi,
Baik, terima kasih kepada hadirin dan host. Selanjutnya, mohon izin saya meminta kepada para Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa untuk dapat menyalakan kameranya, karena kita akan melakukan sesi foto terlebih dahulu. Mungkin yang masih off cam, boleh dinyalakan kameranya sebentar ya. Oke, masih ada yang mau menyalakan kamera lagi? Mungkin kita tunggu sebentar. Ini buat teman-teman yang masih off cam, boleh dinyalakan dulu ya kameranya. Oke, boleh diberikan senyum terbaiknya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Harmoni. Action. Integrity. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Oke, selanjutnya nih untuk membuka acara sosialisasi program Bangkit Batch 2 tahun 2024, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Kepala Bagian Pengembangan Akademik Universitas Telkom kepada Bapak Muhammad Almaki. Waktu dan layar dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, dan rekan semuanya, rekan mahasiswa, dan khususnya untuk Mbak Iren. Terima kasih ya sudah menyempatkan hadir Mbak Iren. Pagi, Pak Maki, sama-sama. Ya, sebagai kontributor manajer Bangkit ya, Mbak Iren ya. Ya, sebelumnya ini apa namanya? Mohon maaf juga Pak Direktur Akademik kita tidak apa namanya sempat ya memberikan sambutan karena mendadak harus mewakili Pak Wakil Rektor di acara gitu ya di ruang rapat di sini juga di TLU, hanya memang apa namanya jadi tidak bisa online gitu ya karena memang harus onsite di tempatnya di sana gitu ya Mbak Iren. Mohon maaf sebelumnya. Jadi saya dalam hal posisi mewakili Pak Parman selaku Direktur Akademik ya ingin apa namanya menyampaikan beberapa hal juga terkait program Bangkit ini gitu ya Mbak Iren, bahwa ini sudah sejak 2022 ya kalau tidak salah ya program Bangkit ini diluncurkan gitu, dan sudah sebanyak kalau tidak salah mungkin sekitar 550 lebih ya dari TELU alumni yang sudah mengikuti Bangkit ya, ya sekitar 550 lebih ya, kurang lebihnya. Nah ini dari para alumni Bangkit ini ada yang langsung ya kerja, walaupun ya, uniknya begitu ya Bangkit ya. Jadi di program Bangkit ini ada tiga apa namanya jalur ya, dan apa namanya rekan-rekan mahasiswa semua, ada terkait tentang cloud ya, lalu mobile apps-nya ya, dan machine learning. Yang luar biasanya adalah yang mahasiswa tanpa background IT pun tetap bisa mengikuti ya. Akhirnya memang sudah terbukti juga gitu ya beberapa alumni juga dari TLU yang memang backgroundnya bukan IT gitu, tetapi ikutan Bangkit terbuka juga ya wawasannya, bahkan bisa menciptakan satu karya ya hasil proyek akhirnya dari program Bangkit. Jadi kami pikir bahwa program Bangkit ini ketika diembedkan dengan program MSIB ya, ini menjadi semakin besar gitu ya peluangnya, kesempatan ya rekan-rekan mahasiswa mengikuti program yang sangat luar biasa ini semakin besar ya. Artinya bahwa melalui jalur MSIB secara fleksib dari Kemendikbud Ristek walaupun atau melalui jalur mandiri ya yang biasa Bangkit juga buka ya kalau tidak salah. Jadi
banyak gitu ya kesempatan dan pintu masuk untuk mengikuti program Bangkit ini gitu. Bahwa ini apa namanya memang dirancang khusus ya GoTo Traveloka ya Mbak Iren ya Betul, Pak. untuk apa ya namanya ya membangun suatu atau menciptakan atau memberikan kesempatan mahasiswa-mahasiswa menjadi atau memiliki talenta digital ya. Memiliki talenta digital seperti itu karena memang progres atau digitalisasi ini kita menjadi ya kalau di apa namanya visi TELU itu kita menjadi National Excellence Entrepreneurial University gitu ya visi dan bahkan di Bangkit ini selalu ada program baru ya luar biasanya kemarin ada program kewirausahaan juga ya Mbak Iren ya Yes, ini betul Pak dari Maki. TELU ada berapa 6 orang gitu 6 kelompok saya lupa dari TELU ya walaupun masih Iya, memang ya mungkin dengan universitas lain bisa dibilang sedang lah ya sedang gitu ya walaupun tidak terlalu tinggi gitu. Nah, tapi ini mendukung juga visi TELU di 2028 nanti jadi National Excellence Entrepreneurial University. Jadi ya ini menurut kami ini bagus sekali ya bagi rekan-rekan mahasiswa program Bangkit ini untuk diikuti ya. Bahkan kegiatannya ini kegiatannya secara bisa gitu ya hingga 20 SKS ya Mbak Iren ya kegiatannya betul. walaupun nanti apa namanya jumlah SKS yang akan dikonversinya nanti atas kesepakatan dengan Kaprodi gitu ya. Tetapi jumlah kegiatannya Bangkit ini memang sangat padat ya dan juga sangat ya padat tapi memang bermanfaat gitu ya. Bukan padat dipadat-padatkan tetapi memang seharusnya bisa saja lebih panjang ya Mbak Iren ya. Cuman Iya, ya memang maksimal 20 SKS jadi dibatasi betul. tetapi ya buktinya udah banyak lah gitu ya. Nah sehingga apa ya dari proyek-proyek akhir juga mahasiswa ini ya dari testimoni mungkin nanti juga ada testimoni ya Mbak Isa ya MC ada testimoni dari alumni Bangkit ya terkait apa kesan gitu ya setelah mengikuti Bangkit dan dampak yang dialami oleh mahasiswa setelah lulus dari Bangkit seperti itu. Oke, dari kami sekian ya Mbak Iren, Mbak Isa, bahwa mahasiswa ini kesempatan bagus ya untuk mengikuti program Bangkit ini yang memang apa namanya kolaborasi GoTo dan Traveloka sehingga menjadi kesempatan besar ya menjadi talenta digital di Indonesia. Terima kasih Mbak Iren, Mbak Isa dan Pak Andi yang sudah setup acara. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Maki atas sambutannya. Selanjutnya, mungkin banyak teman-teman di sini yang sudah tidak sabar ya terkait dengan apa sih program Bangkit itu. Mungkin di sini ada yang masih baru mendengar nih atau mengenal program Bangkit. Nah, sekarang kita akan simak paparan mengenai program Bangkit Batch 2 tahun 2024 oleh kontribut manajer Bangkit kepada Mbak Iren Gloria. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih banyak ya Mbak Isa, kita bertemu lagi. Sama, iya Mbak Iren, kayak kita setiap tahun selalu bertemu. Betul. Terus, terima kasih Mbak Isa dan mohon izin kepada Pak Maki, Pak Andi, dan juga rekan-rekan dari Bapak Ibu dari Telkom University. Terima kasih banyak juga atas kesempatannya sudah kembali mengadakan roadshow pertemuan kita kali ini ya. Dari tahun ke tahun mungkin kita juga bertemu di sini untuk sharing bagaimana tadi program Bangkit dan juga Telkom University memiliki visi yang sama ya Pak ya untuk kedepannya dari talenta-talenta kita saat ini. Nah teman-teman perkenalkan juga nama saya Irene Gloria dari Bangkit akan sharing sedikit mengenai program Bangkit ya. Di sini kita juga sudah menyediakan slide. Mohon konfirmasi slide-nya terlihat ya Mbak? Oke. Nah, baik.
Selamat pagi rekan-rekan dan juga teman-teman adik-adik dari Telkom University. Kebetulan saya juga alumni Telkom University angkatan 2017 ya. Jadi kita satu alma mater. Jadi cocok nih, saya juga menjadi dari tim Bangkit yang share mengenai program Bangkit yang akan nanti dibuka, yang saat ini sedang buka pendaftaran untuk batch kedua. Nah, untuk saat ini saya sebagai Learning Support Manager, jadi sudah pindah ya, waktu dulu tuh kontributor manager di Bangkit, namun sekarang diamanahkan untuk Learning Support Manager yang lebih keseluruhannya. Nanti mungkin teman-teman apabila nanti sudah mendaftar dan juga nanti diterima di program Bangkit, tentu akan bertemu juga dengan saya dan rekan-rekan yang lain. Nah, untuk hari ini agendanya kita akan membahas 6 poin, teman-teman. Yang pertama berkaitan dengan secara general, mungkin ada yang baru dengar tentang program Bangkit ini, jadi nanti saya akan berikan overview-nya. Kemudian nanti bagaimana sih proses pembelajaran ataupun kurikulum yang nanti akan teman-teman dapatkan di program Bangkit. Yang ketiga, ini adalah partisipasi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Maki ya. Ada beberapa lulusan dari Telkom yang sudah berhasil lulus dari program Bangkit dan juga ada yang berhasil membuat proyek di Bangkit dan ada yang sudah berhasil diterima di perusahaan-perusahaan ternama. Kemudian yang keempat, aku akan share juga mengenai manfaat dari program Bangkit ini yang bisa nanti teman-teman dapatkan, serta ada cerita-cerita dari peserta yang saat ini sedang belajar dan juga dari alumni, teman-teman. Jadi banyak sekali cerita-cerita inspiratif yang nanti mungkin aku akan share beberapa saja ya, karena pasti banyak untuk cerita dari testimoni ya, kita bisa bilang testimoni dari para peserta atau alumni dari program Bangkit. Dan yang keenam, yang paling penting, mungkin teman-teman ada yang bertanya mengenai bagaimana sih mendaftar ke program Bangkit, apa aja syarat-syaratnya, nanti kita akan bahas di poin agenda yang keenam. Nah, sebelum mulai, izin untuk kita lihat dulu di sini video dari cerita dari lulusan Bangkit tahun 2021 yang sangat menginspirasi sekali, teman-teman. Namanya adalah Adi Setiawan. Coba kita lihat dulu ya videonya. Mbak Isa, suaranya ada ya? Videonya. Tidak masuk Mbak Iren. Oh, nggak Iya, masuk. Mas. Mungkin di-share ulang aja, Mbak. Ya, coba di-share ulang sebentar. Oh iya, share sound-nya belum. Oke. Langkah pertama adalah hal tersulit yang semua orang harus hadapi, termasuk aku. Gak mau nyusahin orang, selalu minta bantuan. Jadi, aku lebih sering menyendiri. Ngabisin waktu ngutak-ngatik komputer sendiri. Ternyata tanpa sadar bisa membuahkan hasil. Pelan-pelan aku bangun rasa semangatku. Aku memutuskan untuk bangkit dan belajar banyak hal baru. Semakin hari pengetahuanku semakin bertambah. 900 jam belajar machine learning hingga bahasa Inggris. Buat Adi yang dulunya berkecil hati, sekarang jadi lebih berani. Tanpa aku sadarin, ternyata aku udah ngambil langkah demi langkah maju ke depan. Sekarang aku berkarir sebagai AI engineer. Sekarang aku bisa ikut bantu berkontribusi untuk industri kesehatan bangsa.
membantu permudah distribusi dengan bantuan teknologi AI. Bekal pengetahuan yang aku pelajari di Bangkit. Kadang situasi bisa mengkondisikan pola pikiran, tapi aku bisa memilih untuk bangkit. Ambil berapapun langkah maju yang aku mau. Oke, teman-teman, itu tadi adalah satu video ya yang di-feature oleh Google dan juga Bangkit dari lulusan Bangkit yang tahun 2021 yang sangat menginspirasi, yang sekarang tadi dia sudah bekerja sebagai AI engineer, teman-teman. Jadi dengan semangatnya, kemudian dengan upayanya mengikuti program Bangkit, belajar dari program Bangkit, dia bisa meraih juga karirnya sebagai AI engineer. Dan saat ini sih beliau masih sebagai AI engineer di salah satu perusahaan. Nah, kita beralih ke mengenai overview. Mungkin bagi teman-teman di sini yang masih belum familiar dengan program Bangkit ya. Jadi seperti tadi yang mungkin sudah disampaikan di awal bahwa ini program Bangkit adalah program yang memang berafiliasi dengan Kampus Merdeka. Ini kita memberikan pelatihan kepada teman-teman mahasiswa gitu ya, untuk bisa mendapatkan pelatihan yang terstruktur dan kurikulum dengan standar dari industri, sehingga nanti bisa melahirkan lulusan-lulusan yang memiliki kemampuan atau capability untuk nanti bisa berkarir di perusahaan-perusahaan teknologi ataupun nanti startup gitu. Jadi visinya memang sama. Sejak tahun 2020 program Bangkit telah ada gitu ya, namun di tahun 2020 itu kita belum berafiliasi dengan Kampus Merdeka. Jadi masih Google sendiri bersama partnernya gitu. Nah, di program ini kita menyediakan 3 pembelajaran yang akan teman-teman dapatkan, yaitu tech skill, dengan 3 learning path tadi, machine learning, mobile development, dan juga cloud computing. Lalu ada pembelajaran soft skill, dan juga ada pembelajaran mengenai kurikulum atau materi-materi dari bahasa Inggris sendiri. Apa saja materinya nanti saya akan bahas juga di slide berikutnya. Nah, sebagai informasi teman-teman, jadi kita program Bangkit ini sejak awal berdirinya, di samping kita memiliki industri partner, yaitu Google, GoTo, Tokopedia, Traveloka, dan juga Diptek sebagai community partner kita. Kita juga bermitra, teman-teman, dengan universitas, 15 universitas partner yang ini memang dari awal telah ditunjuk oleh Pak Nizam sebagai partner dari program Bangkit, dan salah satunya adalah Telkom, Universitas Telkom yang sudah berkolaborasi sejak awal dia dari program Bangkit berdiri gitu ya. Jadi kami juga berterima kasih kepada Bapak dan Ibu di sini dari jajaran Universitas Telkom untuk kontribusinya, untuk supportnya juga terhadap program Bangkit gitu ya Pak, dan Mbak Isa juga. Nah, selain dengan universitas partner, teman-teman, jadi sejak tahun 2022, karena semakin banyak permintaan dari kampus-kampus yang memang mereka berminat untuk bergabung gitu menjadi sebuah partner, maka di tahun 2022 kita memutuskan akan ada Bangkit Affiliate Campus yang saat ini sudah ada sebanyak 34 kampus yang bermitra sebagai Bangkit Affiliate Campus, yang mereka juga ingin bekerja sama atau ingin berkolaborasi dengan program Bangkit sendiri gitu. Kemudian, nah ini adalah sejak tahun 2020 hingga saat ini, batch pertama di tahun 2024, teman-teman bisa melihat statistik dari dampak yang telah dihasilkan di program Bangkit ini gitu ya. Jadi ini adalah angka-angka yang mungkin banyak, tapi yang bisa teman-teman highlight adalah di sini sejak 5 tahun sudah ada sebanyak 20.000 peserta atau mahasiswa yang dilatih di program ini. Mahasiswa yang dilatih di program ini sebanyak 20.000. Kemudian teman-teman kalau nanti ikut Bangkit,
itu akan bisa mendapatkan kurang lebih atau minimal 10 sertifikat gitu. Kenapa? Karena banyak sekali course yang nanti teman-teman bisa selesaikan di program Bangkit, sehingga minimal 10 sertifikat teman-teman akan dapat sertifikat yang sesuai dengan learning path nanti yang teman-teman pilih. Karena 106.000 spesialisasi di program Bangkit itu telah diraih oleh peserta Bangkit gitu. Nah, dan juga teman-teman bisa lihat di sini yang angka 82%. Jadi, kalau untuk program Bangkit, kita ada yang namanya feedback after program. Jadi, setelah program selesai, 3 bulan setelahnya kita mengeluarkan sebuah feedback, sebuah survei gitu, sebuah survei untuk teman-teman dari alumni isi setelah mereka selesai dari program Bangkit. Nah, 82% dari mereka yang mengisi survei tersebut, mereka mengatakan bahwa setelah lulus dari program Bangkit, memang Bangkit ini membantu mereka dalam meraih karir pertama mereka, dalam mereka mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minat mereka, sebanyak 82%. Kemudian, seperti tadi yang disampaikan bahwa visi dan juga mungkin tujuan dari Universitas Telkom ya untuk sebagai entrepreneur juga yang mendukung entrepreneur dari siswa-siswanya. Di sini di program Bangkit juga ada, kita ada namanya program inkubasi. Jadi proyek-proyek capstone terbaik nanti akan mendapatkan pendanaan untuk teman-teman mengembangkan sendiri startup-nya atau proyeknya. Jadi saat ini sudah ada sebanyak 60 proyek yang telah diinkubasi di program Bangkit. Nah, kemudian berkaitan dengan setelah 5 tahun yang Bangkit telah berjalan, ini teman-teman bisa lihat statistik pertumbuhan dari program Bangkit sendiri ya sejak tahun 2020 memang mengalami peningkatan. Namun di sini ada kutipan yang menarik dari Bapak Menteri Pendidikan kita yang sudah memang bermitra sejak awal dengan program Bangkit, yaitu Pak Nadiem, memang mengatakan bahwa Bangkit ini merupakan program yang memiliki standar emas untuk kampus Merdeka. Karena di sini banyak sekali hal-hal yang bisa teman-teman pelajari, baik dari teknologi, baik dari soft skill, terus kemudian ada bidang entrepreneurship-nya, semua teman-teman bisa dapatkan di program Bangkit nih. Seperti itu, seperti teman-teman lihat di 2021 kita mulai bermitra juga dengan Kampus Merdeka di bagian program studi independen bersertifikat Kampus Merdeka. Nah, itu adalah overview teman-teman sekilas tentang program Bangkit yang sudah saat ini memasuki tahun kelimanya. Jadi teman-teman apabila sekarang penasaran mengenai nanti kalau misalnya sudah diterima gitu ya di program Bangkit, kira-kira apa sih yang akan aku kerjakan, apa sih yang akan hal-hal apa saja yang akan dilakukan selama mungkin sekitar 6 bulan ya, 1 semester teman-teman belajar di program Bangkit. Nah, ini adalah metode pembelajarannya. Teman-teman bisa lihat di layar. Nanti kalau misalnya diterima di program Bangkit, teman-teman akan rata-rata 950 akan belajar sebanyak 950 jam selama 1 semester gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat di sini agak pusing gitu ya. Jadi untuk generalnya, gambarannya, teman-teman bisa membayangkan bahwa dalam 1 minggu nanti teman-teman akan ada kurang lebih 5 jam untuk teman-teman melakukan pertemuan tatap muka. Di sini secara online ya untuk program Bangkit. Jadi pertemuan tatap mukanya itu apa saja? Yang pertama ada nanti ILT, kita sebutnya ILT atau sesi pertemuan tatap muka secara online dengan instructor itu 1 kali seminggu 2 jam. Kemudian nanti ada namanya sesi konsultasi itu 1 jam per minggu, itu wajib. Sesi konsultasi itu adalah teman-teman nanti akan ada pertemuan dengan mentornya. Kemudian ada juga 1 sesi ILT bahasa Inggris itu selama 1,5 jam. Jadi kurang lebih nanti seminggu itu 3-5 jam teman-teman akan ada pertemuan tatap muka gitu. Namun secara spesifik di sini metode pembelajarannya itu dibagi menjadi 4 tahapan.
selain nanti ada pertemuan tatap muka, teman-teman akan ada belajar mandiri atau asinkron. Jadi nanti sesuai dengan learning path teman-teman, machine learning, Coursera, machine learning, cloud computing, dan juga mobile development, teman-teman akan kita berikan learning access, kita akan berikan token belajar di coding, Coursera, ataupun Google Cloud Skill Boost, untuk nanti teman-teman belajar secara mandiri sesuai dengan apa yang sudah tim bangkit nanti tentukan materi apa yang harus dipelajari dalam week sekian gitu. Nah, kemudian ada sesi ILT atau sinkronus tadi yang seperti saya sampaikan, itu ada ILT Tech, kemudian ILT Soft Skill, ILT Bahasa Inggris. Itu yang mandatory yang nanti teman-teman akan ikuti gitu. Kalau untuk ILT Tech sama Soft Skill dia akan selang-seling. Jadi kalau misalnya minggu ini ILT Tech, minggu depan maka ILT Soft Skill. Minggu depannya lagi ILT Tech. Jadi akan selang-seling untuk pembelajarannya gitu. Nah, kemudian ada juga sesi non-mandatory. Selain itu, yaitu yang kita sebut dengan study group sama guest speaker session. Study group ini nanti kalau misalnya teman-teman ada permasalahan atau ada hal yang belum dimengerti di dalam proses pembelajaran, nanti bisa join ke study group. Jadi bisa sama-sama sharing untuk menyelesaikan masalah yang sedang teman-teman hadapi pada saat proses pembelajaran. Nah, kemudian ada sesi tadi yang saya sebutkan adalah konsultasi dan juga refleksi. Ini nanti juga teman-teman diminta untuk memberikan update atau bimbingan gitu ya kepada dosen pembimbing dari universitas asalnya bagaimana progres dari teman-teman belajar di Bangkit seperti itu. Dan yang terakhir, ini adalah final project teman-teman. Jadi setelah belajar kurang lebih mungkin 3 atau 4 bulan di Bangkit, teman-teman akan membuat sebuah proyek akhir yang kita sebut sebagai capstone project di sini. Capstone project ini nanti teman-teman akan dibentuk dalam sebuah tim yang berisi ketiga learning path. Jadi akan kerjasama dari cross learning path gitu. Nah, kalau untuk technical tadi kan ada 3. Nah, ini untuk soft skill nih. Soft skill ini ada 7 materi yang akan teman-teman dapatkan dan juga 3 materi atau 3 modul untuk English yang teman-teman akan dapatkan. Dan teman-teman perlu garis bawahi bahwa soft skill dan English ini sangat nanti berguna untuk teman-teman dalam proses pencarian karir atau dalam proses persiapan untuk nanti karir kedepannya teman-teman, karena soft skill dan juga English kan saat ini memang sedang menjadi poin utama yang mungkin dilihat oleh recruiter terhadap calon pelamar dari job-job mungkin yang mereka sediakan. Jadi yang untuk soft skill ada 7, nanti English juga hanya ada 3. Jadi in overall teman-teman dalam 1 minggu 3 sampai 5 jam akan melaksanakan pertemuan tatap muka gitu. Semoga ada gambaran ya untuk teman-teman mengenai metode belajar apa yang nanti akan teman-teman lakukan selama kurang lebih 6 bulan di program Bangkit. Dan ini ada informasi mengenai kurikulumnya. Di batch ini kita menambahkan materi baru yang berkaitan dengan AI karena saat ini karena kita selalu memaintain kurikulum teman-teman agar bisa sesuai dengan perkembangan industri saat ini. Sehingga di setiap learning path kita menanamkan materi-materi yang berkaitan dengan AI. Di sini ada 4 materi baru. Introduction to AI, kemudian ada Applied Machine Learning, kemudian ada Generative AI, dan juga ada Generative Adversarial Network atau GANS yang di bawah. Nah, ini untuk detailnya nih. Teman-teman bisa lihat di sini. Kalau misalnya yang tertarik machine learning, silakan lihat yang di kolom machine learning, dan yang Android, begitu juga di cloud computing. Nah, ini kurang lebih akan teman-teman pelajari ketika nanti belajar di program Bangkit sesuai dengan learning path yang dipilih. Yang berwarna kuning, new, itu artinya adalah materi yang berkaitan dengan AI. Jadi teman-teman bisa lihat ya, di setiap learning path ada materi tentang AI. Untuk machine learning ada intro to Gen AI dan juga ada generative adversarial network. Begitu juga dengan Android untuk belajar dasar
tentang AI sendiri sama penerapan machine learning di Android developer. Dan yang cloud computing juga itu ada materi mengenai introduction dan juga applied machine learning untuk cloud engineer gitu. Jadi semuanya sudah kita berikan materi sesuai dengan kebutuhan industri saat ini yang berkaitan dengan AI. Oke, mungkin teman-teman kalau mau ada yang screenshot tentang materinya boleh silahkan. Kita lanjut ke nih, aku ingin juga share teman-teman mengenai betapa Telkom sangat support di program Bangkit ini, terbukti dengan banyaknya partisipan atau siswa-siswa yang belajar yang mengikuti program Bangkit dari 2 tahun atau 2 batch ke belakang. Kalau dari awal mungkin sudah banyak ya, jadi saya tampilin di sini 2 batch lalu yang sudah yang telah berjalan. Kalau ini yang 2023 batch kedua, mereka sudah selesai sehingga dari 43 siswa yang diterima semuanya aktif menyelesaikan dari awal hingga akhir, dan juga ada 7 lulusan terbaik. Ini 86% kelulusan, ini artinya adalah keseluruhan kelulusan dari program Bangkit. Namun 100% dari Telkom University sendiri untuk kelulusannya. Nah, ini untuk dari yang batch saat ini sedang berjalan ya, karena saat ini batch yang pertama siswanya lagi belajar. Ada 999 pendaftar teman-teman dari Telkom University, dan yang diterima saat ini adalah 228, dan hingga saat ini mereka masih aktif belajar, mereka masih menjalankan kewajibannya di program Bangkit sehingga semuanya masih aktif. Dan teman-teman bisa lihat di sini ya untuk keberagaman dari asal program studi dari para peserta yang belajar di program Bangkit dari Telkom University. Jadi teman-teman bisa lihat tidak hanya yang memiliki atau yang berasal dari program studi IT gitu ya, tapi ada yang dari non-IT juga mereka mendaftar dan mengikuti program Bangkit. Seperti mungkin bisa teman-teman lihat di bagian sebelah kanan itu ada yang berasal dari sains data, teknik biomedis, teknik rekayasa multimedia, teknik telekomunikasi, dan juga RPL gitu. Jadi teman-teman, program Bangkit terbuka tidak hanya untuk siswa yang berlatar belakang atau saat ini sedang kuliah di program studi IT, tapi juga non-IT kita sangat terbuka untuk teman-teman belajar di program Bangkit ini. Kemudian, nah ini saya juga ingin share salah di Bangkit 2023 batch kedua yang telah diinkubasi, yang telah selesai diinkubasi, dan kebetulan ini diinkubasinya di Telkom, yaitu proyeknya bernama Wisnu, yaitu Wisata Nusantara gitu. Jadi ini adalah aplikasi yang dikembangkan oleh teman-teman inkubasi di batch lalu yang berkaitan dengan membantu untuk siapapun yang ingin traveling gitu ya. Jadi mereka memberikan fitur atau memberikan layanan untuk perjalanan liburan dari user sendiri. Nah, saat ini sudah tersedia juga di Play Store dan juga App Store ya. Teman-teman nanti kalau misalnya penasaran bisa lihat aplikasinya untuk Wisnu sendiri, dan ada juga kayaknya Instagramnya dari tim wisnusantara@id. Nah, kemudian ingin share juga teman-teman mengenai cerita-cerita dari para alumni program Bangkit sendiri. Kebetulan ini ada Kainova. Jadi Kainova ini lulusan Bangkit dan juga dari Universitas Telkom ya. Kainova ada lulusan Bangkit 2022 yang meraih predikat distinction gitu. Jadi distinction itu kalau misalnya teman-teman berada dalam 10% terbaik untuk nanti hasil akhir nilainya, teman-teman akan mendapatkan predikat distinction graduate gitu. Dan juga saat ini Kainova bekerja sebagai DevOps dan software engineer gitu ya, dan berhasil juga meraih certification global dari program Bangkit. Lalu ada juga dari masih ada lagi story-nya, namun kita share, aku ingin share dulu teman-teman mengenai manfaat ya.
ketika nanti teman-teman ikut program Bangkit, banyak sekali manfaat-manfaat yang teman-teman bisa raih, yang bisa teman-teman dapatkan. Namun di sini saya ingin share 6 poin yang bisa teman-teman nanti dapatkan ya. Yang pertama adalah sertifikasi global. Jadi di program Bangkit ini kita karena sudah menyediakan kurikulum yang berkaitan dengan industri saat ini, di dunia industri IT saat ini, maka ada kesempatan nanti untuk meraih sertifikasi global sesuai dengan teknologi yang teman-teman ikuti gitu. Dan yang kedua, karena kita ingin terus memaintain bahwa program ini memberikan kurikulum dan juga pengalaman yang sesuai dengan industri saat ini, maka kita selalu memaintain dan memperbaharui materi, kurikulum, dan juga memaintain instructor yang mengajar. Karena setiap materi dari program Bangkit sudah dilengkapi dengan materi AI industri saat ini, dan nanti teman-teman akan diajar langsung oleh para ahlinya. Jadi instrukturnya di program Bangkit ini, teman-teman, adalah mereka yang sudah memiliki pengalaman, yang memang expert di bidangnya. Jadi kita sebanyak 82% instructor itu berasal dari industri. Jadi ada yang dari Google, dari Tokopedia, Traveloka gitu ya. Mereka mengajar di program Bangkit, mengajar di kelas-kelas ILT teknologi sendiri. Jadi memang sudah relate gitu ya antara instructor dan juga kurikulum yang akan nanti mengajar dari teman-teman, sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan point of view langsung dari industri ahlinya gitu. Dan yang ketiga, karena ini program Bangkit, kita akan memberikan pelatihan intensif, teman-teman pasti akan mendapatkan pengalaman dan juga ilmu berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan soft skill, tadi 7 materi soft skill dan juga 3 materi bahasa Inggris yang sangat berguna nanti untuk kesiapan karir teman-teman. Dan yang keempat, seperti yang sudah disampaikan di awal oleh Pak Maki, bahwa program Bangkit ini kita bisa setara untuk konversi sampai dengan 20 SKS. Namun nanti untuk nilai pastinya itu nanti dikembalikan lagi kepada kesepakatan antara dosen ataupun antara universitas ya dengan teman-teman berapa SKS yang dapat dikonversi untuk teman-teman. Namun dari program Bangkit sendiri, karena ini tadi kurang lebih 950 jam belajar, maka ini dapat dikonversi full sampai dengan 20 SKS. Lalu yang kelima, teman-teman bisa mendapatkan kesempatan kerja untuk para lulusan Bangkit, khusus untuk lulusan Bangkit. Jadi ada event karir event teman-teman yang nanti bisa teman-teman ikuti gitu ya. Jadi program Bangkit ini memiliki beberapa industri partner atau perusahaan mitra Bangkit yang bekerja sama untuk mereka meng-hire khusus lulusan Bangkit gitu. Jadi banyak sekali beberapa company-company di luar sana yang bermitra dengan Bangkit, kemudian mereka share lowongan pekerjaan dari company-nya karena mereka hanya ingin mendapatkan calon-calon dari lulusan Bangkit sendiri, sehingga nanti teman-teman dapat kesempatan untuk bisa bekerja di perusahaan mitra Bangkit. Dan yang keenam, teman-teman apabila nanti yang memiliki passion untuk menjadi entrepreneur gitu ya, teman-teman bisa mendapatkan kesempatan untuk diinkubasi proyeknya apabila nanti proyeknya layak untuk diinkubasi sebagai proyek terbaik, teman-teman akan mendapatkan hingga ratusan juta rupiah untuk dana inkubasinya. Kalau di batch lalu kita memberikan sampai dengan 140 juta untuk tim-tim yang berhasil sebagai proyek terbaik dan mereka ingin mengembangkan kembali proyek mereka untuk nanti membangun mungkin startup impian dari mereka gitu ya. Jadi sangat didukung teman-teman apabila nanti ada yang memiliki passion entrepreneur dan ingin membangun startup sendiri gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya tertarik, teman-teman bisa ikut program Bangkit juga. Lalu ini adalah visualisasi, mungkin biar nanti teman-teman ada bayangan ya gimana nanti belajar di program Bangkit. Nah, yang tadi saya sebutkan adalah
ILT, Instructor-Led Training. Ini yang tadi pertemuan tatap muka bersama instructor. Nah, setelah tadi teman-teman belajar secara mandiri, nanti akan ada pertemuan tatap muka dengan instrukturnya. Jadi instrukturnya ini dari industri gitu ya. Ini contohnya ada Mbak Rosi dari Tokopedia yang mengajarkan mengenai soft skill, materi growth mindset. Nah, nanti minggu depannya lagi teman-teman akan belajar technical, misalnya machine learning gitu ya. Teman-teman akan belajar juga bersama instruktur dari, let's say, dari Google Machine Learning Engineer gitu. Nah, yang kedua ada sesi bersama advisor. Nah, ini adalah sesi ketika nanti teman-teman sudah dalam tahap pengerjaan proyek. Jadi kan di akhir ada caption proyek. Teman-teman nanti tidak sendiri, teman-teman akan dibantu oleh advisor yang akan mendampingi dan memberikan bimbingan kepada teman-teman. Nah, sesi mentoring inilah yang namanya sesi mentoring untuk caption project. Advisornya juga berasal dari industri yang expert gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman butuh, Kak, saya butuh advisor di bidang teknologi, maka kita akan kasih di bidang teknologi yang teman-teman inginkan. Dan juga kita menyediakan misalnya advisor dari bisnis. Kak, karena saya ingin jadi entrepreneur, saya ingin advisor dari bisnis gitu. Kita akan berikan advisor dengan expertise bisnis untuk teman-teman dari timnya yang ingin nanti diskusi mengenai caption project-nya di bagian bisnis. Nah, kemudian ada guest speaker session nih. Ini sesinya sebenarnya non-mandatory, tetapi sesi ini sangat bermanfaat. Kenapa, teman-teman? Karena selain dari kita mengundang pembicara tamu yang memang sudah expert, jadi ini adalah sesi-sesi yang memberikan wawasan lebih luas mengenai industri atau dunia kerja saat ini. Bisa dibilang apa yang sudah teman-teman pelajari kan kurikulumnya sudah tertata, namun nanti di guest speaker session ini akan bisa lebih luas. Teman-teman akan bisa mendapatkan POV lain dari speaker dari company-company di luar sana gitu. Nah, jadi secara overall tadi seperti yang saya sebutkan 80% dari kontributor ini memang sudah berasal dari para ahli di industri saat ini. Kemudian teman-teman ini ada visualisasi belajar bahasa Inggris seperti yang teman-teman ketahui tadi 3 modul ya yang nanti akan teman-teman dapatkan. Ini nanti langsung akan diajarkan oleh native speaker. Native speaker-nya ini mereka berasal banyak ya, ada beberapa yang ada berasal dari Australia, kemudian dari Amerika dan sebagainya, teman-teman nanti akan langsung bertemu instructor native. Jadi kalau nanti mau belajar bahasa Inggris, praktek ngomong bahasa Inggris gitu ya, teman-teman nanti bisa di sesi bahasa Inggris ini bersama dengan native speaker. Jadi nanti kelasnya hanya berisi 25 orang. Jadi kelasnya kecil gitu. Kalau untuk di bahasa Inggris. Tapi kalau di IELTS nanti akan ada kelasnya 50 orang dalam satu sesi. Nah, kemudian di sini ada pertemuan visualisasi, pertemuan nanti teman-teman dengan mentor. Jadi jangan takut ketika nanti masuk program Bangkit, teman-teman akan dibimbing oleh satu orang mentor. Jadi mentor ini yang akan menjaga, membimbing, membantu teman-teman dari awal program mulai hingga nanti program berakhir. Kalau misalnya ada kesulitan, kalau misalnya ada hal yang ingin ditanyakan, atau kendala, teman-teman bisa nanti sampaikan ke mentornya. Mentornya pasti akan selalu membantu teman-teman. Nah, ini adalah nanti pertemuannya setiap minggu selama 1 jam, teman-teman. Namanya weekly konsultasi. Teman-teman akan bertemu dengan mentor sendiri. Tidak hanya itu, teman-teman bisa berdiskusi dan juga bisa mendapatkan bimbingan dari mentor terkait dengan progres belajar. Karena nanti mentor ini adalah alumni itu sendiri. Alumni-alumni program Bangkit yang mereka ingin kembali tetap sharing ilmunya yang sudah mereka pelajari di Bangkit ke adik-adik yang saat ini belajar di Bangkit. Jadi memang kakak-kakak mentornya itu nanti sesuai dengan learning path dari teman-teman, lulusan dari learning path yang sesuai dengan teman-teman. Kemudian, nah, di batch lalu
Ini adalah proyek terbaik, teman-teman, yang saat ini sedang dalam tahap inkubasi. Jadi nanti tahap inkubasinya kalau misalnya teman-teman terpilih gitu ya jadi proyek terbaik, inkubasinya akan dimulai setelah nanti program bangkit selesai. Jadi kurang lebih 6 bulan setelah program bangkit selesai, teman-teman akan diinkubasi. Nah, karena yang 2023 batch kedua ini baru selesai di awal Desember kemarin, maka saat ini mereka masih dalam dalam program atau mereka masih diinkubasi di program bangkit hingga kurang lebih nanti di bulan Juli atau Agustus baru mereka selesai. Nah, ini ada 10 tim yang mana aku belum bisa share lebih jauh karena mereka masih dalam tahap inkubasi ya. Namun yang tadi itu mereka sudah selesai, yang Wisnu tadi sudah selesai, jadi sudah bisa di-share lebih jauh tentang hasil dari yang sudah mereka selesaikan. Nah, teman-teman apabila tertarik ya, karena banyak sekali teman-teman cerita dari Bangkit sendiri, dari alumni sendiri, ini aku ingin share beberapa yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang berkaitan dengan 82% tadi bahwa para alumni mengatakan bahwa memang Bangkit membantu mereka mendapatkan kerjaan mereka. Nah, ini adalah salah satu cerita dari Brian Muhammad Katraguna. Jadi Brian ini lulusan Bangkit di tahun 2021. Jadi memang lulusan tahun kedua di program Bangkit dan memiliki certification global di Android gitu. Nah, dan uniknya adalah Brian ini dia berasal dari prodi Teknik Dirgantara gitu. Jadi memang tidak ada background IT-nya. Dia mengikuti Bangkit beralih untuk belajar di mobile development Android gitu selama 900 jam. Nah, selama program Bangkit beliau itu belajar teknologi, kemudian mempraktekkan apa yang sudah dia pelajari, mengintegrasikan ilmu-ilmu yang ia pelajari di capstone project gitu ya. Terus juga aktif mengikuti sesi-sesi IELTS dan juga bahasa Inggris sehingga setelah itu setelah lulus dari Bangkit, Brian ini melanjutkan studinya ke New York University, teman-teman. Nah, setelah itu setelah lulus dari New York University, dia saat ini sudah berhasil mendapatkan karir di Meta, California, Amerika Serikat sebagai software engineer gitu. Jadi sangat menginspirasi sekali ya teman-teman dari Teknik Digantara bisa beralih karir ke Android dan saat ini bekerja di Meta sebagai software engineer di California. Nah, kalau misalnya teman-teman mau baca ceritanya lebih lengkap, ada linknya ya di bawah links.bangkit.academy/Brian Mo. Atau teman-teman ada satu cerita lagi di sini berkaitan dengan teman-teman nanti mendapatkan kesempatan untuk bisa bekerja di perusahaan mitra Bangkit. Ini adalah salah satu contohnya, yaitu dari Kak Jessica Zerlina gitu ya. Saat ini Kak Jessica ini adalah lulusan Bangkit di 2 tahun lalu di batch pertama yang belajar di machine learning pada saat itu. Pada saat lulus dari program Bangkit, Traveloka itu memberikan lowongan intern kepada lulusan-lulusan Bangkit. Nah, kebetulan Jessica diterima sebagai intern di Traveloka dan setelah itu saat ini sudah step up level, jadinya sudah full time di Traveloka sebagai data analytics intern. Itu teman-teman untuk cerita-cerita pagi ini ya yang inspiratif. Nah, ini informasi. Kalau misalnya teman-teman mau lihat lebih banyak lagi cerita dari teman-teman alumni atau peserta Bangkit, teman-teman bisa cari aja hashtag #live@bangkit di setiap sosial media atau hashtag live after Bangkit. Jadi kalau live at Bangkit itu artinya berarti dia sekarang masih belajar di program Bangkit. Kalau live after Bangkit itu artinya dari dia saat ini sudah jadi alumni, dia share cerita-ceritanya ketika dia sudah jadi alumni gitu. Nah, di sini itu artinya sorry. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa
cek ya di setiap sosial media. Jadi selain nanti teman-teman belajar di program Bangkit, kita ada gamification gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengumpulkan milestone-milestone dengan mengikuti milestone dari yang sudah ditetapkan di tim Bangkit. Nanti teman-teman bisa mengumpulkan poin yang nanti akan bisa diganti dengan reward-reward yang di akhir program Bangkit gitu. Jadi akan ada merchandise, akan ada rewards yang nanti bisa teman-teman dapatkan. Itu dia mengenai sedikit cerita dari peserta dan juga alumni Bangkit. Ini aku ingin share teman-teman yang lebih penting bagaimana nanti syarat-syarat atau cara untuk teman-teman mendaftar di program Bangkit sendiri. Ini syaratnya sama dengan batch lalu, kurang lebih setiap batch untuk syarat pendaftarannya tentu untuk setiap mahasiswa yang berstatus warga negara Indonesia dan aktif ya, masih aktif untuk mahasiswa yang berstatus aktif. Kemudian nanti teman-teman yang dapat mendaftar ke program Bangkit itu ada saat nanti program berlangsung hingga Agustus sampai Januari 2025 ya, Agustus 2024 atau sampai Januari 2025, kurang lebih 1 semester, 6 bulan. Ketentuannya adalah kalau untuk mahasiswa D4 atau S1 itu semester 5, kalau dari program Bangkit kita terbuka untuk mahasiswa D4 atau S1 semester 5, kalau dari mahasiswa D3 itu untuk semester 4 atau lebih gitu. Dan juga kita terbuka untuk semua program studi dari teman-teman apabila non-IT atau IT. Dan dimohon untuk belum sampai dengan nanti Januari 2025. Jadi kalau misalnya teman-teman akan mungkin yudisium di antara Agustus 2024 sampai Januari itu belum boleh untuk mendaftar program Bangkit. Kemudian tentu untuk program Bangkit ini karena kurang lebih akan dikonversi sebanyak 20 SKS sampai dengan 10 SKS, teman-teman perlu untuk berkomitmen dalam menyelesaikan penuh program-program atau menyelesaikan penuh pembelajaran di program Bangkit itu sendiri. Itu general syaratnya. Nah, bagaimana teman-teman bisa mendaftar dan tahapannya? Yang pertama, teman-teman bisa langsung mengunjungi g.co/bangkit. Ya, nanti g.co/bangkit itu adalah website official dari Bangkit Academy 2024. Teman-teman bisa langsung klik apply now. Ya, klik apply now, nanti akan muncul sebuah form untuk application dari teman-teman. Silahkan diisi data-data yang diminta untuk melakukan daftar ulang. Kemudian nanti kita akan mengirimkan sebuah token atau sebuah informasi untuk teman-teman mengerjakan assessment test yang dilaksanakan di platform Decoding gitu. Jadi teman-teman setelah nanti kalau ada token yang sudah dikasih oleh tim Bangkit, mohon langsung untuk mengerjakan assessment testnya di platform Decoding ya. Kemudian setelah itu nanti teman-teman diminta untuk menunggu informasi lanjutan dari tim Bangkit. Kemudian apabila nanti di kampus mereka sudah terbuka untuk pendaftarannya, maka teman-teman diminta untuk mendaftar kembali di laman kampus Merdeka. Lalu yang terakhir tinggal teman-teman menunggu pengumuman penerimaan di Bangkit Academy 2024 batch kedua gitu. Teman-teman, untuk batas akhir dari tahapan registrasi ini mohon dicatat adalah 10 Juni. 10 Juni ya, kurang lebih mungkin 1 bulan kurang teman-teman menyelesaikan tahapannya. Namun jangan nunggu sampai 10 Juni. Teman-teman bisa dari sekarang untuk mempersiapkan diri atau langsung mendaftar ke program Bangkit g.co/bangkit dan menyelesaikan setiap tahapannya gitu. Mulai dari daftar ulang di application form, kemudian ada assessment test. Lalu, nah kalau misalnya teman-teman udah siap, teman-teman juga bisa membagikan Twibbon mengenai teman-teman sudah mendaftar di program Bangkit 2024 batch kedua ya. Nanti kita akan share juga berkaitan dengan ini. Teman-teman juga bisa melihat
informasi lengkapnya melalui site tadi ya, g.co/bangkit lebih detailnya. Nah, di sini teman-teman juga ada challenge, tim Bangkit juga ada challenge ya. Kalau misalnya teman-teman ingin ikutan, teman-teman bisa join #Bangkit Challenge apabila sudah mendaftar gitu ya di program Bangkit. Jadi teman-teman bisa silakan mendokumentasikan pengalamannya saat mendaftar di program Bangkit batch kedua. Atau bisa kunjungin bangkit.dev/join-challenge ya. Oke, itu dia teman-teman untuk pemaparan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Aku terbuka apabila nanti ada pertanyaan atau hal-hal yang teman-teman ingin gali lebih dalam mengenai program Bangkit sendiri. Nah, jangan lupa untuk daftar ya teman-teman. Ini ada QR code yang bisa teman-teman scan saat ini atau bisa langsung kunjungi g.co/bangkit. Nah, namun kalau misalnya ada pertanyaan, kita juga ada email registrasi ya, nanti teman-teman bisa langsung email ke officialnya adalah registrations@bangkit.academy. Mungkin itu dari aku. Terima kasih banyak untuk teman-teman pada pagi hari ini, dan juga saya kembalikan ke Mbak Isa. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Iren atas penjelasannya. Banyak banget tadi ya penjelasannya terkait dengan program Bangkit, kemudian cara pendaftaran, dan juga ternyata tadi Mbak Iren juga sudah menyampaikan nih apa beberapa em, alumni Bangkit yang sukses gitu. Bahkan ada yang sampai Yes, kerja di Amerika Serikat tadi ya Mbak Iren ya. Wah, betul keren Mbak Isa. banget nih. Mungkin di sini ya semoga menjadi motivasi ya buat rekan-rekan mahasiswa Telkom University ini khususnya untuk bisa semakin semangat ya untuk mendaftar program Bangkit seperti itu. Oke. Nah, mungkin tadi Mbak Iren sudah memberikan juga ya terkait dengan misalkan ada teman-teman yang mau bertanya bisa langsung ke email. Nah, tapi mungkin juga nanti teman-teman di akhir acara kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi mungkin jika teman-teman ada yang sekarang bingung gitu ingin bertanya, nanti akan kita kasih kesempatan untuk bertanya langsung ke Mbak Iren seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, kita akan mendengarkan nih, kalau tadi Mbak Iren sudah memberikan beberapa contoh ya pengalaman terkait dengan alumni Bangkit. Nah, kita juga akan mendengarkan pengalaman dari mahasiswa Telkom University sendiri terkait dengan program Bangkit yang akan di-share oleh Adiatma Pratama Wibisono, merupakan tim inkubasi Bangkit Wisnu yang tadi sudah di-share oleh Mbak Iren. Kalau misalkan teman-teman tadi udah dengar ya terkait dengan Wisnu, nah kita akan dengarkan langsung nih dari timnya gitu, sekaligus sebagai penerima pendanaan dari Google dan Dikti sampai 140 juta. Wow, menarik banget. Oke, mungkin Adiatma, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak. Halo, selamat pagi. Nah, boleh nih Adiatma di-share pengalamannya gimana sampai bisa dapat pendanaan tuh. Gede banget ya, 140 juta gitu. Kayak, Iya, wah keren banget. Boleh nih di-share nih Adiatma, silakan. iya Kak. Ya, tadi eh, mungkin perkenalkan dulu ya teman-teman. Saya Diatma Pratama Wibisono. Saya dari jurusan Teknik Industri angkatan 2020. Dan mungkin yang kata Kak Ira tadi benar, dari sekian banyaknya teman-teman Bangkit saya yang jurusan teknis, saya salah satu yang non teknis yang join di Bangkit. Tapi jurusan nggak jadi hambatan ya, nggak jadi hambatan buat terus belajar banyak hal baru tentunya. Apalagi dapat kesempatan yang luar biasa banget nih di Bangkit dan bisa lolos inkubasi pendanaan proyek kami. Dari Wisnu sendiri sebenarnya ada 3 orang dari mahasiswa Telkom University. Salah satunya ini ada Mas Mufid yang juga hadir pada hari ini, Mas Mufid. Boleh, dan satu lagi ada eh, Mas Rizky Andika, cuman udah jadi alumni, udah angkatan eh, kemarin. Nah, perjalanannya mungkin dari bank kita sendiri ya, saya ngerasa di bank itu benar-benar belajar banyak hal baru pastinya, apalagi materi yang saya ambil benar-benar nggak ada sama sekali di apa ya sebagai mata kuliah gitu ya di jurusan, dan ini benar-benar teknis banget, tapi
hal tersebut jadi wawasan baru tersendiri sih buat saya pribadi, dan wawasan yang didapat dari Bangkit itu nantinya diimplement ke project yang akan dijalankan. Salah satu yang kita jalankan tuh kemarin WISTU ya, wisata Nusantara tentang pariwisata seperti itu. Dan eh, perjalanan dalam pendanaan atau program inkubasinya tersebut juga nggak kalah menarik dan juga seru ya, soalnya banyak hal baru banget yang ditemukan gitu di program inkubasi tersebut. Banyak hal-hal yang baru tahu, banyak hal yang kayak kita jadi lebih aware terhadap dunia company dan juga teknis secara keseluruhan. Jadi perjalanannya benar-benar seru banget dari awal mulai bangkit, daftar gitu, terus menjalankan program-program bangkit hingga sampai program pendanaan ke belakang. Seperti itu sih, Kak. Mungkin ini ada Mas Mufid nih yang juga mau share tentang perjalanan di bangkit. Boleh nih, rekan satu tim ya. Iya, Boleh betul Kak, silakan. kata satu tim. Ada bertiga kamu. Halo Halo Mas semua, Mufid. salam dulu ya Des. Aku Mufid dari Informatika Angkatan 20 sama kayak Juan dari kita alumni Bangkit eh, batch 1 tahun kemarin ya 2023. Iya, Aku betul. sih karena emang informatika ya jadi banyak yang searah gitulah. Nggak kayak Juan yang beda banget. Ya, betul. Benar Aku berbeda banget. background sedikit deh. Jadi tuh dulu pas semester 6 aku tuh mulai nyari-nyari mau magang di mana, terus nanti lulus mau di mana. Mau jadi nyari role apa yang bakal aku ambil nanti. Nah, terus aku habis browsing-browsing tuh nemu tuh namanya DevOps Engineer. Itu kayak menarik. Nah, tapi sayangnya tuh di kampus di kelas tuh aku belajar dikit banget yang tentang DevOps tuh. Jadi browsing-browsing lagi, buka-buka kampus mereka ternyata ada program bangkit yang di situ tuh ada part yang khusus buat belajar. Jadi DevOps namanya Cloud Computing. Jadi aku daftar situ dan ternyata emang ngebantu banget. Jadi bener-bener selama ini kan aku emang suka tetap belajar sendiri ya, belajar di luar kampus atau di gitu. Cuman di Bangkit ini jauh lebih enak karena ada mentornya, terus ada kurikulumnya juga gitu. Jadi jelas belajar dari awal sampai akhir tuh ke cover semua. Terus alhamdulillah lagi sama Juan dan teman-teman yang lain di tugas akhirnya kita lolos dapat inkubasi, jadi pengalamannya lebih lagi. Jadi dapat pengalaman buat ngurus bikin-bikin startup baru ya, didanain juga dan dikasih mentornya segala macam. Jadi kita banyak banget pengalaman yang dapat dari Bangkit ini. Itu aja sih dari aku. Oke, nah mungkin tadi kan Juan bilang ya kalau misalkan di luar dari jurusan, susah nggak sih buat Juan sendiri apa namanya bisa bersosialisasi gitu ya, mungkin atau bergabung dengan program Bangkit yang mungkin dari Juan sendiri kan tadi bilang ya kalau nggak ada mata kuliahnya tuh di kampus kayak gitu gimana nih? Ya Kak, awalnya memang kita di jurusan saya sendiri gitu ya, itu ada 5 orang, saya bareng-bareng ikut program Bangkit. Jadi mungkin memang ada teman-temannya sendiri yang non teknis, tapi saat ngobrol dengan teman-teman yang mungkin lebih paham dan lebih pernah mencoba gitu ya, nggak ada kendala tertentu sih Kak untuk berkomunikasi, karena kan kami juga platformnya ada platform secara keseluruhan tuh di Discord ya, sama ada kelas-kelasnya tersendiri. Nah, di kelas-kelasnya itu kita punya mentornya masing-masing, dan setiap minggunya pasti akan dilakukan pertemuan gitu ya untuk diajak ngobrol, bersosialisasi segala macam. Ya paling kalau misalnya pembahasannya udah menuju ke teknis banget, mungkin nggak yang terlalu nyambung gitu ya, tapi ya kita coba lebih mengikuti sama apa yang udah kita pelajari di Bangkit sih Kak. Jadi nggak ada hambatan untuk sosialisasi itu sendiri sih Kak, di Bangkit. Seru sih. Berarti so far tim bahkan mentornya juga mendukung nih ya, jadi Iya nggak betul. merasa terasingkan gitu karena Oh beda enggak jurusan. sama sekali. Enggak Ah, sama oke nih buat teman-teman di sini mungkin masih ada yang ragu ya, tapi kan bukan jurusan teknik, bukan jurusan informatika gitu ya. Nah, tenang aja nih, ternyata seperti tadi yang sudah disampaikan ya, kalau misalkan nanti ada mentor yang akan membantu teman-teman di sini dan juga tentunya akan ada tim. Jadi asalkan teman-teman di sini mau belajar ya, dan memang sudah meniatkan gitu untuk ikut bangkit, teman-teman di sini pasti akan bisa sukses juga nih seperti
Juan dan juga Mufid seperti itu. Oke, makasih banyak Juan dan Mufid ya atas sharingnya. Mungkin Sama di sini Kak. teman-teman di sini teman-teman kita akan masuk sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi jika ada yang ingin bertanya mungkin terkait dengan pendaftaran atau mungkin kegiatan yang masih ada yang penasaran gitu, mungkin bisa raise hand atau kalau misalkan malu bisa di kolom chat. Kita akan berikan jawaban gitu ya langsung dari sumbernya nih ada Mbak Iren dan juga alumni Bangkit seperti itu. Mungkin ada yang ingin bertanya boleh raise hand. Atau cukup jelas? Jelas banget kayaknya ya. Soalnya Mbak Iren tadi penjelasannya jelas banget tuh dari sampai ada video gitu ya, terus terkait dengan kegiatannya apa aja. Kalau di sini kan teman-teman udah, oh oke, sudah siap untuk mendaftar gitu. Mungkin saya sedikit Mbak menambahkan dan bertanya juga. Boleh silakan Pak Andi. Iya. Jadi mungkin untuk teman-teman juga ya saya mengingatkan kembali bahwa untuk pendaftaran Bangkit ini tadi yang disampaikan oleh Mbak Iren juga kan melalui web Bangkit. Kemudian juga jangan lupa setelah itu mahasiswa juga teman-teman mahasiswa mendaftar juga di webnya kampus mereka ya dengan membuat Betul. akun kemudian juga mendaftarkannya. Nah, untuk pertanyaan nih ke Mbak Iren. Mbak Iren tadi kan saya sudah menyampaikan ya. Jadi ada sekitar 999 pelamar dari value ya. Tapi yang diterima itu sekitar 228 ya. Nah, gimana sih Mbak tip atau trik untuk dapat lolos di program Bangkit ini gitu Mbak. Jadi pelamar yang Yes. banyak tapi yang diterima cuma sekitar 23% gitu Mbak. Betul. Oke, terima kasih pertanyaan yang menarik Pak Andi. Jadi teman-teman jangan takut ya kalau misalnya pelamarnya banyak tapi penerima tadi 900 yang diterima 225. Nah, dari sebagian banyak pelamar dari Bangkit ya teman-teman, rata-rata itu gugurnya di bagian tidak menyelesaikan tahapan-tahapan dengan sesuai dengan yang sudah ditentukan gitu. Misal apabila tadi kita minta teman-teman untuk melengkapi data diri atau mengisi data yang dibutuhkan, itu ada yang tidak lengkap. Kemudian yang kedua ada drop rate lagi, ketika kita sudah share token untuk assessment, ternyata teman-teman tidak mengambil assessmentnya. Ada beberapa yang tidak mengambil assessmentnya. Jadi ya otomatis gugur di situ, di tahap untuk assessmentnya itu. Nah, kemudian apabila nanti mungkin sudah mengerjakan assessmentnya, kemudian dinyatakan lulus, maksudnya dinyatakan sudah memenuhi baseline dari skor Bangkit, tapi teman-teman tidak melanjutkan pendaftar ke kampus Merdeka gitu. Jadi drop rate-nya ada di situ, tidak melanjutkan ke tahapan berikutnya karena teman-teman apabila memang sudah dinyatakan dari Bangkit, oke, assessment dari teman-teman lulus di program Bangkit, namun teman-teman perlu untuk mendaftar kembali ke kampus Merdeka. Nah, ternyata di tahapan itu mungkin ada beberapa yang miss, sehingga jadi disitulah drop rate-nya lagi Pak Andi dan juga teman-teman. Sehingga salah satu hal yang paling penting teman-teman untuk tips tadi ya untuk bisa lulus atau bisa terdaftar gitu di program Bangkit, silakan teman-teman ikuti setiap tahapannya yang tadi sudah saya share dengan baik, jangan sampai ada yang terlewat gitu. Karena saya yakin teman-teman di sini pasti kalau untuk bagian assessment itu pasti teman-teman bisa, saya yakin karena itu berkaitan dengan hal-hal dasar, algoritma dasar untuk assessmentnya. Jadi tidak ada masalah dan juga ada kalau nggak salah namanya traits untuk traits test gitu ya untuk kepribadian teman-teman itu harusnya teman-teman juga bisa. Nah, tipsnya adalah teman-teman ikuti setiap tahapan dengan baik, jangan sampai ada yang miss karena miss satu step itu artinya ya ada drop rate juga gitu Pak Andi dan teman-teman. Oke, bagaimana Pak Andi? Sudah cukup jelas? Jelas, Mbak. Baik, terima kasih ya. Tadi jelas banget sih terkait dengan pendaftaran gitu ya. Jadi teman-teman di sini tolong diikuti step-nya dengan baik, selalu cek email secara berkala karena ini Ya, masih ada ya betul. beberapa yang miss banget nih karena ternyata nggak ngecek email gitu. Jadi kayak udah beberapa hari baru wah ternyata ada email seperti itu ya. Jadi teman-teman di sini
tolong tetap aktifkan gitu nomor HP, Ya. WA, dan juga email untuk dapat informasi-informasi lebih lanjut terkait dengan step-step tadi ya Mbak Iren ya. Betul. Oh ya, dan tambahan Mbak Isa, walaupun tadi deadline-nya 10 Juni ya teman-teman, tapi jangan menunggu dekat-dekat baru teman-teman mendaftar, karena kan ada proses assessment test gitu ya. Jadi teman-teman perlu waktu juga untuk mempersiapkan. Makanya dari sekarang teman-teman bisa daftar interest dulu, nanti akan ada info lanjutan mengenai token assessment-nya. Jadi ada waktu nih, teman-teman tidak terburu-buru, karena butuh juga kayaknya mempersiapkan dokumen-dokumen dari universitas ya, Mbak Betul, Isa dan juga Pak Andi, betul. betul Mbak Iren. Benar banget tadi yang Mbak Iren bilang. Jadi kadang yang dari sebelum-sebelumnya itu banyak banget mahasiswa yang nunggu masih lama, masih Juni, ini masih Mei gitu ya. Tapi ternyata nanti pas udah H-3 baru kelabakan, wah ternyata berkasnya Ya, tidak sedikit dan tidak betul. semudah itu gitu. Apalagi buat teman-teman yang mendaftar kan perlu koordinasi nih dengan prodi. Jadi teman-teman Yes. siap mau mendaftar program Bangkit maupun MBKM yang lain itu harus selalu konsultasi dulu kepada dosen wali dan juga kepada Kaprodi, karena takutnya nanti saat sudah melaksanakan ternyata tidak dapat restu gitu ya, tidak dapat izin, Iya, takutnya nanti malah kecewa gitu ya. Jadi ada penyesalan, kenapa ya mepet-mepet daftarnya kayak gitu. betul Seperti itu sekali. mungkin. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Mungkin dari Prodi ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih kurang jelas atau sudah cukup jelas? Oke, mungkin udah cukup jelas nih ya Mbak Irene sampai nggak ada yang nanya nih. Gitu, atau mungkin di sini malu ya. Kalau misalkan mungkin teman-teman di sini malu, bisa langsung tadi ke helpdesk-nya Bangkit ya Mbak Irene. Ya, Mungkin boleh betul. di-mention lagi nih Mbak Irene buat Oke. teman-teman. Ke registration at Bangkit ini aku chat di ini ya teman-teman. Oke, sudah Mbak Oke. Isa. Bisa langsung email ya Mbak Iren ya, langsung Ya, email aja ke registration@bangkit.academy, atau misalkan mau datang langsung ke BPA juga boleh. Nanti kita akan bantu ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan, apalagi khususnya untuk yang prosedur di Universitas Telkom, teman-teman bisa langsung datang ke BPA atau juga bisa ke Talkto di web BPA, bpa.telkomuniversity.ac.id, seperti itu. Baik, mungkin jika sudah tidak ada pertanyaan, mungkin sesi tanya jawab ini akan kita akhiri gitu ya untuk acara sosialisasi program Bangkit Batch 2 tahun 2024. Sekaligus berakhir juga acara sosialisasi pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Iren, terima kasih banyak sama-sama Mbak Isa. sudah hadir kembali. Mungkin 1 tahun 2 kali ya Mbak Iren, kita ketemu Betul. gitu ya. Kemudian juga kepada rekan-rekan mahasiswa dan juga perwakilan dari program studi. Terima kasih telah hadir pada acara pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Saya pamit undur diri dan tim bertugas juga pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Terima Iya. kasih Pak Terima Andi. kasih. Iya, Terima sama-sama. kasih. Terima kasih Mbak Iren. Terima Terima kasih kasih Mbak Isa. Juan dan Mufat Juan juga. dan Mufid. Baik, terima kasih. Sama-sama.